Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah yu'lir rijatihim fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. يجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Masih dalam pembahasan jaiz. Jaiz itu ada satu. Jaiz bagi Allah ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, menciptakan mungkin atau tidak menciptakan mungkin. Menciptakan mungkin atau meniadakan mungkin, namanya jaiz. Lalu dari perkara jaiz yang satu ini, ulama memberikan penjelasan. Ketika kita mau tahu lebih jauh tentang perkara jaiz, maka jaiz akan kita bicarakan, diperluas pembicaraannya menjadi akan berbicara tentang perbuatannya Allah dan keadaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi mau diperluas, mau bicara tentang bagaimana keadaan Allah di dalam menciptakan. Maka disebut namanya jaiz fi'il. Artinya jaiz pada perbuatannya Allah. Ada lagi jaiz maf'ul.
Perkara jaiz atau keadaan yang diciptakan oleh Allah. Nah, kemarin sudah kita bicarakan yang pertama, yaitu dalam menciptakan maka sifat perbuatan Allah yang pertama harus kita ketahui adalah Allah tidak wajib menciptakan sesuatu dan Allah mustahil wajib gitu. La yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat wa yastahilu alaihi ta'ala wujubu fi'lu syai'. Mustahil Allah itu wajib menciptakan. Jadi Allah itu bikin apapun sifatnya apa? Ya boleh-boleh saja, enggak wajib juga enggak mustahil. Wajib menciptakan ya tidak, mustahil menciptakan juga tidak. Maka kita bicara kemarin bahwa kita menjadi orang yang punya harapan banyak. Ketika melihat ini, kita akan punya harapan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu boleh saja menjadikan apa-apa yang kita harapkan. Kita berharap ini, kita berharap ini, maka Allah mampu menjadikan semua yang menjadi permintaan hambanya. Tapi Allah menjadikan itu enggak wajib, jangan dituntut. Saya sudah doa, masa enggak dikabulkan? Ada orang ibadah tapi enggak ngerti akidah, itu begitu dasarnya. Mestinya orang ibadah itu didasari akidah, hingga ketika nanti dia beribadah, dia enggak akan salah mensifati Allah. Ini modalnya belum belajar akidah sudah disuruh ibadah. Hingga ketika dia ibadah masih menuntut sesuatu kepada Allah. Bagaimana ada hamba menuntut tuannya? Yang ada itu tuan yang nuntut hambanya. Kamu diwajibkan begini, harus begini, harus begini. Itu tuntutan Allah kepada kita. Jangan kita nuntut Allah. Bagaimana sih? Masa saya udah begini enggak dikabulkan, saya udah begini enggak dikabulkan. Ini kayak Allah itu mempunyai kewajiban. Maka ini berarti enggak ngaji tentang sifat jaiznya Allah. Enggak ngaji tentang sifat jaiz fi'il. Kalau jaiz bagi Allah itu bukan sifat, tapi perkara lain. Kalau wajib itu sifat bagi Allah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang kalau jaiz bukan sifat tapi perkara lain. Nah, di dalam jaiz yang perkara lain itu kita mau mengenali isinya, maka diberikan sifat, maka disebut sifat perkara jaiz. Namanya ada sifat jaiz fi'il, ada sifat jaiz maf'ul. Jadi kalau jaiznya doang jangan disebut sifat, tapi kalau sudah dibicarakan fi'il atau maf'ul maka dikatakan sifat fi'il atau sifat maf'ul. Jadi sifat fi'ilnya Allah, sifat jaiz fi'ilnya Allah itu tidak wajib menciptakan sesuatu dan tidak mustahil. Yang kedua, Allah di dalam menciptakan sesuatu tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan sesuatu itu tidak mengambil keuntungan, dan Allah di dalam menetapkan hukum-hukum kepada kita juga Allah tidak mengambil keuntungan. Ini sifat fi'ilnya Allah, jaiz, sifat jaiz fi'il. Nah kalau sifat perbuatan kita bagaimana? Ya, selalu mencari keuntungan. Kalau kamu kerja nggak ada untungnya mau? Nggak mau. Kalau kerjanya kita itu selalu mencari keuntungan. Kamu membuat aturan, ya aturannya kamu mendapatkan keuntungan. Kamu bikin punya perbuatan, setiap perbuatan kamu
yang punya tujuan itu selalu diantara tujuannya yang mencari keuntungan. Kamu bikin rumah, apa keuntungannya? Bisa buat ditempati, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Artinya yang kita kerjakan sendiri, kita ambil keuntungannya sendiri, gitu loh. Jadi kita itu mengambil keuntungan dari perbuatan kita. Lah Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatannya. Allah menciptakan segala sesuatu, itu Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatannya. Maka Allah tidak pernah rugi. Kalau hamba-hambanya itu maksiat semua, Allah tidak pernah rugi. Hambanya taat semua, Allah tidak mendapatkan keuntungan. Kita memuji Allah, tiap hari sedunia memuji Allah, tidak bertambah kemuliaannya Allah. Sedunia kok kafir semua, tidak berkurang kemuliaan Allah. Karena Allah itu zat yang tidak berawal dan tidak berakhir, maka keadaannya tidak mengalami perubahan. Kemuliaannya tidak berubah, kehormatannya tidak berubah, kekuasaannya tidak berubah, derajatnya tidak berubah. Mau hamba itu maksiat, mau hamba itu taat, keadaan Allah tetap saja begitu. Saya kayak begini, kalau kita gambar maka kita harus tahu keadaan yang seperti ini. Kalau nggak kita gambarkan maka nggak tahu. Jadi ini mau melihat apapun yang menjadi perbuatan Allah itu harus kita lihat perbuatan Allah itu mempunyai hikmah. Sebuah perbuatan itu bisa diukur. Yang pertama, perbuatan itu punya tujuan. Kalau punya tujuan, pasti mengambil keuntungan. Ya, kamu sekolah, kamu bekerja, kamu kawin, kamu naik motor, kamu naik mobil. Ini semua punya tujuan, dan setiap tujuan kamu mendapatkan keuntungan ketika tujuan itu tercapai. Ya, kamu sekolah, tujuannya sekolah mau apa? Dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmu mau untuk apa? Kalau sudah dapat ilmu mau untuk apa? Digunakan untuk apa? Cari duit. Itu cari ilmunya londo begitu. Itu cari ilmunya bule. Itu orang Belanda begitu, cari ilmu dapat buat cari duit. Sekarang saya nanya, kalau enggak sekolah enggak dapat duit. Jadi jangan sekolah tujuan mau cari duit aja. Kamu enggak sekolah aja dapat duit begitu. Oh, tapi kan cari dunia perlu ilmu, Beb. Akhirat juga perlu ilmu, kata Rasulullah SAW. Tapi kita kalau mencari ilmu itu diantara tujuannya mau kita jadikan sebagai alat untuk mengenali hukum. Gitu. Kamu cari ilmu itu niatnya mau jadi tujuan untuk memperjelas hukum-hukum dalam agama agar kamu tahu, oh ini batasannya, oh ini haknya Allah, oh ini. Kalau tujuannya orang bule cari ilmu, tujuannya apa? Gelar. Atau ilmu untuk ilmu. Dari ilmu yang satu mau cari ilmu yang lain, pangkatnya naik S1 ke S2, S2, S3, S3. Itu apa hasilnya? Hasilnya cuma gelar. Nah, kalau kita kan enggak. Kita kalau cari ilmu tujuannya apa? Mau jadi mengerti hukum. Oh, ini ngerti hukumnya begini, oh ini dalilnya begini, oh aturannya begini. Hingga kamu cari ilmu itu mendapat keuntungan dari situ. Cari ilmu punya tujuan dan mendapatkan keuntungan. Kamu bekerja, kamu membuat rumah, kamu membuat motor, kamu membuat apa saja yang kamu buat, maka itu semua pasti kamu ambil keuntungannya. Yang demikian mustahil bagi Allah.
Kenapa kita kalau bekerja mencari keuntungan? Karena kita ini serba kekurangan, serba butuh. Kayak nafsiyahnya makhluk itu selalu butuh. Apapun yang dikerjakannya itu karena kebutuhan. Kamu makan karena butuh, kamu kerja karena butuh, kamu nuntut ilmu karena butuh, kamu bikin rumah karena butuh, kamu kawin butuh, semuanya butuh ini. Kalau nggak butuh, kamu nggak akan ngerjain itu semua. Ya, coba ada sesuatu yang kamu nggak butuhkan, terus kamu suruh kerja, malas-malasan, ngapain sih, nggak dibutuhin ini. Tapi kalau kamu kok lagi butuh sama perbuatan itu, wow, giat kamu kerjanya. Ya, karena ada tujuannya, ada keuntungannya. Demikian. Tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, menciptakan planet-planet, menciptakan malaikat, manusia, jin, menciptakan alam semesta, pegunungan, batu-batuan, laut. Semua ini tidak dengan tujuan. Karena kalau pakai tujuan nanti nggak ada lainnya lagi. Allah tidak menciptakan yang lainnya lagi kecuali tujuan itu. Dan kalau Allah menciptakan sesuatu itu pakai tujuan atau ada tujuannya, maka keadaan Allah sama seperti kita. Apa? Mencari keuntungan. Kalau Allah mencari keuntungan berarti mempunyai kebutuhan. Ini mustahil bagi Allah. Allah nggak butuh sesuatu, maka pasti Allah tidak mencari keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan. Jadi penciptaan langit, bumi dan segala isinya ini murni keuntungannya tidak kembali kepada Allah. Dan jangan diartikan, oh Allah bikin langit bumi itu tujuannya untuk bikin manusia bahagia. Ya enggak juga. Nyatanya ada yang tersiksa di dunia. Oh Allah bikin hujan itu biar bikin petani apa? Subur. Ada yang banjir enggak? Jadi tujuannya apa? Bikin subur atau bikin banjir? Jadi Allah bikin hujan itu tujuannya mau bikin subur atau mau bikin banjir? Ya enggak punya tujuan. Gitu loh. Artinya tidak ada keuntungan yang kembali kepada Allah. Tujuan itu kan sesuatu yang kembali keuntungannya kepada Allah, namanya tujuan. Keuntungannya kembali kepada yang berbuat, itu namanya tujuan. Lah Allah enggak demikian. Maka jangan pernah dikatakan, oh Allah bikin ini tujuannya mau begini, Allah bikin ini tujuannya mau begini, seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau itu diartikan tujuan dan Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya agar mereka beribadah. Kalau diartikan tujuan, maka niscaya Allah mendapatkan keuntungan. Kalau ada hamba yang maksiat, Allah rugi. Kalau hamba semuanya taat, Allah mendapat keuntungan kalau diartikan tujuan. Artinya penciptaan manusia, perintah manusia untuk ibadah itu tujuan keuntungannya dan kerugiannya tidak kembali kepada Allah. Allah memerintahkan manusia ibadah, itu keuntungan dari perintah itu dan kerugian dari melanggar perintah itu tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada manusia. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan dengan tujuan, tapi dengan hikmah. Karena perbuatan tadi, yang pertama perbuatan punya tujuan, yang kedua perbuatan yang sia-sia atau main-main. Allah katakan ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan alam ini sia-sia. Itu maknanya main-main.
kamu iseng-iseng di depan bikin-bikin apa yang nggak ada gunanya, itu namanya main nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya, artinya nggak ada keuntungan yang kembali kepada kamu dan nggak ada keuntungan yang kembali kepada yang lain, maka namanya perbuatan sia-sia, maka itu mustahil pada Allah. Punya tujuan itu bukan perbuatan Allah, sia-sia bukan perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah apa? Perbuatan Allah itu lil hikmah. Di dalam setiap kejadiannya mengandung nilai hikmah. Seperti Allah menciptakan matahari. Apa hikmahnya? Ada dasinin, kamu bisa menghitung hari. Kamu bisa menghitung waktu dengan adanya matahari. Allah ciptakan bulan untuk apa? Perhitungan waktu. Ini di antara hikmah. Di antara hikmah itu apa? Keuntungan yang bisa kita peroleh dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Setiap yang diciptakan oleh Allah itu mengandung keuntungan dan mengandung kerugian. Itu namanya hikmah, bukan tujuan. Kalau tujuan itu hanya punya satu arah dan keuntungannya juga kembali pada dirinya, itu namanya perbuatan yang punya tujuan. Tapi kalau lil hikmah, sebuah perbuatan yang Allah jadikan, keuntungan dari perbuatan ini tidak kembali kepada Allah. Dan Allah tidak punya tujuan untuk memberi keuntungan tertentu pada hambanya. Tapi siapapun dari hambanya bisa mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kerugian dari setiap yang diperbuat oleh Allah, setiap yang diciptakan oleh Allah. Kamu melihat alam raya, kamu nafas. Ini nafas ini diciptakan oleh Allah karena kamu butuh untuk nafas. Maka ketika Allah menciptakan, ketika udara ini diciptakan oleh Allah, kamu mendapat keuntungan. Wah, gratis, bisa nafas, nggak dibatasi oleh Allah. Ini keuntungan yang kamu peroleh dari kebutuhan kamu bisa bernafas. Ada nggak yang merugikan dari udara ini? Ada yang merugikan. Artinya menciptakan udara ini menjadi sesuatu yang merugikan untuk yang lain ada. Seperti apa? Kalau kamu masuk ke air, maka kamu nggak dapat udara di sana. Atau yang dari air keluar, maka nggak dapat air di sini. Karena kenapa harus ada udara? Kenapa nggak air aja semua? Kata yang di dalam air. Karena dia mendapat kerugian ketika dia keluar dari air, dia nggak mendapatkan udara untuk bisa, atau air untuk bisa menyambung hidupnya. Ini satu. Allah ciptakan lagi yang lain. Allah ciptakan sakit. Maka sakit ini mengandung nilai hikmah. Apa hikmahnya? Apa keuntungan yang bisa kita peroleh dari adanya sakit? Gara-gara sakit, rumah sakit rame. Ya, Allah nyiptain udara. Ini udara rame. Ada bengkel motor, ada tukang tambal ban, ada tukang oksigen di rumah sakit. Ini keuntungannya banyak ini. Allah ciptakan sakit, rame luar biasa. Sedunia ngurusi sakitnya kamu. Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan panas, hingga Allah menciptakan kita susah, senang. Semua yang diciptakan Allah harus bisa kita lihat mana keuntungannya dan mana kerugiannya. Kalau ada keuntungan di situ, ambil keuntungannya. Kalau rugi, tinggalkan. Jangan kamu ambil kerugiannya.
Makanya ada orang disebut namanya ahli hikmah. Oh, ini ahli hikmah ini. Ahli hikmah yang dimaksudkan itu adalah orang yang bisa pinter mengambil keuntungan dari yang diciptakan oleh Allah, namanya ahli hikmah. Kalau ahli hikmah sekarang dukun. Oh, ini pinter hikmah nih, maknanya pinter dukun. Asal bikin jimat pinter, asal jampi-jampi pinter, asal jual air pinter, maka disebut namanya ahli hikmah. Beda dengan yang dimaksud sama ulama. Kita ini harus ngerti hikmah, maknanya ngerti keuntungan apa dari perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, apa keuntungannya? Keuntungannya apa? Allah bikin Nabi Muhammad, keuntungannya apa? Kamu bisa jadi umatnya, kamu bisa jadi pengikutnya. Yang rugi siapa? Yang nggak mau ikut. Begitulah. Jadi dari satu penciptaan mengandung hikmah. Ada keuntungan, ada kerugian. Allah menciptakan hujan, siapa yang untung? Siapa makhluk yang untung? Petani. Yang rugi siapa? Tukang es, tukang nelayan, tukang itu laundry. Ini rugi, artinya dia tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kalau tidak mendapat keuntungan ya pasti mendapatkan kerugian. Dunia ini kamu dituntut untuk isinya untung dan rugi. Kalau kamu nggak mendapat keuntungan berarti kamu mendapatkan kerugian. Nah, itu yang namanya hikmah. Jadi perbuatan Allah itu mengandung nilai hikmah. Makanya kita ini kalau melihat satu kejadian maka harus kembali kepada apa hikmahnya. Seperti corona yang sekarang kita alami. Apa hikmahnya Allah menjadikan corona ini? Nah, kita ini dituntut untuk pinter. Pinter apa? Dalam sebuah hadis namanya hadis Jibril, Nabi SAW kedatangan malaikat Jibril dengan keadaan laki-laki yang ganteng, rambutnya hitam, rapi, nggak kelihatan dari perjalanan. Tahu-tahu duduk di depan Nabi, kemudian nanya tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Setelah nanya iman, nanya Islam, nanya ihsan, terus nanya apa lagi? Nanya tentang hari kiamat. Terus setelah nanya hari kiamat, nanya lagi, tandanya hari kiamat apa? Nah, terus pertanyaan hari kiamat kok dimasukkan ke pertanyaan, dibarengkan dengan pertanyaan pendidikan iman, Islam, ihsan. Ada hikmah apa? Maka diantaranya bahwa orang yang sudah selesai mempelajari imannya, mempelajari Islamnya, setelah ihsan berarti sudah membangun agama. Orang yang bisa 3 ini berarti sudah membangun agama. Islam sudah terbangun, iman sudah terbangun, ihsan sudah terbangun, berarti dia sudah membangun agama. Nah, tugasnya apa? Tugasnya mempersiapkan diri menyambut hari kiamat. Nah, kalau kamu suruh nyambut hari kiamat, berarti kamu harus tahu tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda inilah yang Allah ciptakan tiap waktu dan mengandung nilai hikmah. Kejadian demi kejadian. Di antaranya apa?
lahirnya Nabi Muhammad SAW itu tanda kiamat sudah dekat. Sejak zaman Nabi Adam itu manusia sudah diberitakan dunia akan kiamat. Kapan terjadinya? Nanti pada zaman Nabi akhir zaman. Ya, berarti Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Idris itu jauh nih. Jauh, masih jauh, masih baru muncul Nabi ini. Baru muncul Nabi ini, belum, masih jauh. Begitu muncul Rasulullah SAW berarti sudah dekat. Karena terjadinya kiamat pada Nabi yang terakhir. Berarti turunnya Rasulullah menjadi tanda dekat. Tanda dekat itu di mana kiamat sudah lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Nah terus apa saja tanda-tanda kiamat yang diberitakan Nabi? Setelah lahirnya Nabi nanti akan ada kejadian. Kejadian demi kejadian diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah ini yang harus kita antisipasi sebagai orang beragama untuk menyikapi dunia ini. Saya sekarang harus bagaimana? Oh begini, oh begini. Ini ketika tanda-tanda kiamat sudah terjadi kita lihat, maka tinggal bagaimana kita bersikap. Di antaranya apa? Di antaranya apabila terjadi wabah. Banyak terjadi wabah. Kata Nabi apa? Apabila banyak terjadi wabah, maka ingatlah di situ telah terjadi kemaksiatan yang ditampakkan. Ketika orang sudah mulai menampakkan kemaksiatan, maksiat nggak ada malunya, vulgar di depannya orang, maka ingatlah ketika kejadian itu sudah muncul di hadapan kamu, maka bebarengan Allah akan menampakkan musibah-musibah berupa wabah-wabah penyakit. Ada corona, ada HIV, ada terus ini muncul terus. Nah ini harus kita sikapi, gitu loh. Jangan sampai, artinya ketika kita bisa melihat itu, kita mengambil hikmah. Oh, ini kejadian sekarang begini. Apa yang harus kita lakukan? Oh, begini. Seperti nanti ketika akan munculnya Dajjal, yang terjadi apa? Dunia akan kekurangan air. Dunia akan kekurangan air. Nah sekarang yang terjadi apa? Masing-masing negara lagi bikin bendungan besar. Sebentar lagi rebutan air. Ini kejadian ini. Dan kamu akan melihat kejadian ini. Satu persatu yang Allah beritakan akan tampak. Nih, kita harus bisa mengambil hikmah. Apa ini hikmahnya? Ada kejadian begini, apa ini keuntungannya? Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya kerjakan? Terus dari satu kejadian ke kejadian yang lain harus bisa kita ambil hikmah. Jangan biasa. Berarti kamu nggak ahli hikmah. Lah, Allah menciptakan itu semua bukan dengan tujuan. Oh, diciptakan Nabi Muhammad. Oh, diciptakan manusia begini. Oh, diciptakan keadaan begini. Allah turunkan Dajjal. Allah. Jangan sampai kamu yakini ini semua yang diciptakan oleh Allah itu punya tujuan. Nah, sekarang saya nanya, kalau memang Allah itu punya tujuan, satu saja dah. Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Allah menciptakan manusia, kalau memang Allah punya tujuan, tujuannya untuk apa? Beribadah. Ya, untuk apa? Beribadah. Nah, sekarang saya tanya, tujuan Allah berhasil nggak? Kalau tujuannya Allah menciptakan manusia untuk beribadah, saya tanya, Allah berhasil nggak tujuannya? Semua manusia beribadah nggak? Jadi gimana? Nggak berhasil. Nah, kalau tujuannya Allah nggak berhasil, saya tanya, yang menggagalkan siapa? Setan. Ada yang menggagalkan tujuannya Allah. Kok nggak berhasil? Kok nggak berhasil?
Nah, memang itu bukan tujuan, begitu kan? Begitu. Jadi jangan terus, wah Allah, kita dibikin Allah itu, Allah menciptakan kita tujuannya untuk ibadah, jangan begitu. Tapi dibalik ngomongnya, saya diciptakan oleh Allah itu agar saya punya tujuan untuk ibadah. Saya yang punya tujuan ibadah itu saya, begitu loh. Kalau sampai saya nggak punya tujuan ibadah, saya rugi. Begitu. Bukan Allah rugi, bukan saya yang rugi. Bukan kalau ada hamba ibadah Allah untung, hamba-hamba yang maksiat Allah rugi, enggak. Kalau saya ibadah maka saya mendapatkan keuntungan. Tujuan saya ini diciptakan oleh Allah. Hikmahnya saya ini bisa punya tujuan untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau sampai saya tidak menghambakan diri, maka saya berada dalam kerugian. Jadi jangan Allah ya yang punya tujuan, tapi kitanya yang punya tujuan. Kalau Allahnya bebas, mau bikin manusia ibadah ya boleh, mau bikin manusia nggak ibadah juga boleh. Allah nggak mendapat keuntungan dan nggak mendapatkan kerugian. Begitupun hukum, harus nggak Allah itu memberlakukan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, harus nggak? Sebuah hukum itu harus nggak diberlakukan oleh Allah? Nggak harus. Mana buktinya? Pernah dunia ini mengalami zaman fatrah. Apa fatrah itu? Fatrah itu apa? Fatrah itu suci, zaman bersih dari dosa. Kok bersih dosa? Lah nggak ada perintah, nggak ada larangan, ada salah nggak? Ada bener nggak? Berarti Allah itu tidak harus menjadikan perintah ini wajib kamu kerjakan, ini jangan kamu kerjakan, ini boleh kamu kerjakan. Karena untuk memberlakukan perintah ini datangnya melalui para rasul. Lah Allah harus nggak bikin rasul? Nggak harus. Sehingga hukum-hukum ini pun tidak harus dibikin oleh Allah. Lah ketika hukum itu dibikin, maka keuntungannya bukan untuk Allah, tapi kita mendapatkan keuntungan. Kalau saya mau ikut hukum ini, saya mendapatkan keuntungan. Kalau saya nggak mau ikut hukum ini, maka saya mendapatkan kerugian. Jadi hukum ini bukan, oh saya bikin hukum tujuannya untuk memberi keuntungan manusia. Oh nggak benar. Kalau tujuannya begitu, maka nggak berhasil Allah menjadikan hukum itu. Nggak semua orang patuh pada hukumnya Allah. Ada pembangkang, ada yang menghina, ada yang begitu kan. Jadi hukum-hukum Allah yang diberlakukan ini, saya kalau mau ikut hukum ini saya mendapatkan untung. Kalau saya nggak ikut, rugilah. Allah mau kamu ikut monggo, nggak ikut ya monggo. Gitu loh. Bukan terus, oh tujuannya Allah itu bikin hukum untuk begini. Nggak benar yang meyakini seperti itu. Nanti kamu akan menyamakan sifat Allah, keadaan perbuatan Allah sama dengan keadaan perbuatannya kita makhluk. Kalau pada kita boleh. Contoh, Pak RT bikin peraturan. Jam 10 malam kampung harus di portal. Atau kalau pas Covid sekarang turun jam 6 sore harus di portal. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Ketika peraturan itu diberlakukan oleh Pak RT, yang untung siapa? Hah? Pak RT-nya juga untung gitu loh. Kamu dapat untung, Pak RT juga dapat untung, begitu loh. Artinya hukum yang diberlakukan manusia itu, maka hukum itu kembali keuntungan pada dirinya. Jangan dianggap
Oh ini saya kan ngatur kamu biar dapat untung. Lah kamunya untung enggak? Saya mah enggak. Alah bohong. Kalau itu perbuatan manusia, bohong kalau dia enggak mendapatkan keuntungan, begitu loh. Lah yang tidak mencari keuntungan, yang tidak mendapat keuntungan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Adzan. Belum. Ya, jadi yang pertama tanazzahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah. Sucikan Allah. Jadi kalau kamu kok bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam salat, subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim. Ya Allah, engkau tidak butuh salatku ya Allah. Tasbihkan Allah, sucikan Allah. Ya Allah, engkau enggak butuh zikirku ya Allah. Engkau enggak butuh pujianku ya Allah. Tapi aku sebagai hambamu, aku yang butuh menyembahmu ya Allah. Aku butuh berzikir kepadamu ya Allah. Aku butuh memujimu ya Allah. Tekadkan itu dalam hati kita setiap zikir kita. Untuk apa itu? Kita mensucikan Allah dari segala macam kebutuhan, dari segala macam tujuan, dari segala macam gharad atau mengambil keuntungan. Terus mustahil Allah mengambil keuntungan, lawannya. Kalau wajib perbuatan Allah itu tidak mengambil keuntungan, maka lawannya mustahil dalam perbuatannya Allah itu mengambil keuntungan. Mustahil dalam menetapkan hukum Allah mengambil keuntungan. Ini lawan dari perkara yang wajib. Masuk adzan Isya, kita adzan sebentar. اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة عن الرفيع وبدل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمآل والعيال بجاهك بالمتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Kita teruskan sebentar sambil menunggu iqamah. Lawannya dari yang wajib itu adalah mustahil. Mustahil Allah mengambil keuntungan di dalam perbuatannya, dan mustahil Allah mengambil keuntungan di dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Artinya Allah itu tidak mendapatkan keuntungan ketika seorang hamba diciptakan oleh Allah dengan semua kebaikannya, kemudian hamba itu memuji Allah, maka Allah tidak mendapatkan keuntungan apapun. Yang sering orang salah memahami tentang malaikat. Kadang orang memahami malaikat itu menjadi pembantunya Allah. Rasul ini utusan Allah, berarti membantu Allah. Maka ini kalimat-kalimat ini jangan sampai jadi i'tiqad. Jangan sampai jadi keyakinan. Kalau jadi keyakinan, maka kita akan meyakini Allah itu punya kekurangan. Allah itu mendapatkan keuntungan dari menciptakan malaikat. Allah mendapatkan keuntungan dari menciptakan seorang rasul. Mestinya yang mendapat keuntungan itu malaikatnya, diciptakan oleh Allah sebagai pesuruh Allah. Yang mendapat untung itu rasulnya, diciptakan Allah jadi utusan Allah. Kamu jadi utusannya Pak RT aja bangga bener. Rebutan kalau Pak RT mau nyuruh, saya Pak. Waduh. Apalagi utusannya Allah. Maka keuntungan yang luar biasa seorang yang dijadikan sebagai utusan Allah. Keuntungan luar biasa dijadikan para malaikat sebagai pesuruh-pesuruhnya Allah, hamba yang taat kepada Allah. Lah pesuruh Allah itu siapa? Pesuruh Allah itu hamba yang taat kepada Allah pasti. Para nabi ya taat kepada Allah, para malaikat ya taat kepada Allah, ini pasti. Jadi nggak ada para utusan Allah itu terus kita anggap mereka memberi keuntungan sama Allah, jangan. Ini i'tiqad yang rusak kalau begitu. Kita harus meyakini bahwa mereka semualah yang mendapatkan keuntungan. Kita juga mendapat keuntungan kalau mau mengikuti para rasul. Adanya malaikat, kita dapat untung. Apa untungnya? Kalau malaikat itu mencatat amal kita, jadi kamu nggak usah nyatet lagi gitu. Udah ada yang bagian nyatet, ada yang bagian nganterin rezeki, ada yang bagian ngurus kematian, ada yang bagian ngurusin macam-macam. Ini kamu mendapat keuntungan dari hamba-hamba Allah yang diberi tugas macam-macam ini. Bukan Allah mendapat keuntungan, bukan, tapi kita makhluk-makhluknya Allah mendapatkan keuntungan. Untung Allah bikin ini, untung Allah bikin ini gitu. Untung Allah bikin ini. Artinya apapun yang dibikin Allah, kita harus bisa mencari celah apa keuntungan yang bisa saya peroleh. Kenapa? Karena tidak ada yang sia-sia dari setiap yang diciptakan oleh Allah. Mustahil perbuatan Allah perbuatan yang sia-sia. Sia-sia itu perbuatannya makhluk. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu menjadi sia-sia. Kalau nggak sia-sia bagaimana? Berarti selalu di dalam apa yang diciptakan oleh Allah ada keuntungan dan ada kerugian. Lah kita harus pintar melihat keuntungannya. Begitu loh. Allah menciptakan arak, ada untungnya enggak? Ada. Quran mengatakan keuntungannya lebih sedikit daripada kerugiannya, tapi ada keuntungannya. Allah ciptakan obat bius, ada keuntungannya enggak? Ada. Kedokteran untung gitu. Allah ciptakan iblis, ada untungnya enggak?
Ada, semua yang diciptakan Allah pasti ada keuntungan. Hanya kamu belum melihat saja apa keuntungannya untuk saya. Nah ini yang harus kamu lihat. Maka diberitakan dari apa yang diciptakan oleh Allah, ada yang Allah beritakan hikmahnya, dan ada yang Allah sembunyikan hikmahnya. Artinya tidak diberitakan sekarang, tapi nanti akan Allah beritakan. Kapan itu? Kapan itu? Maliki yaumiddin. Ketika manusia dikumpulkan semua, Allah akan tampakkan, nih, saya bikin nih, saya bikin nih, saya bikin. Nah, akan ditampakkan semua. Hingga kita akan melihat, oh ternyata semua ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu boleh menolak, oh bukan saya sendiri ini saya. Tapi nanti ketika terjadi hari kiamat, dikumpulkan manusia semuanya, semua akan melihat, oh ternyata ini semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah hati yang baik, hati yang istiqomah, hati yang bertambah imannya, hati yang selalu tunduk kepada Allah, hati yang penuh minta ampun dari Allah, hati yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah, hati yang selalu minta ridhonya Allah. Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang tekun di dalam menjaga iman kita, tekun menjaga ibadah kita, tekun menjaga ketakwaan kita, hingga kita bisa mempunyai buah yang baik pada akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara tentang jaiz maf'ul, bicara keadaan yang diciptakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.